Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali Wani. Kembali lagi di channel Sahabat Wani dong. Channel kebanggaan arek Surabaya dan channel aslinya arek Surabaya. Lah, di video kali ini saya akan bercerita tentang tragedi yang luar biasa kala itu. Almarhum yang sangat luar biasa berjuang untuk Persebaya gugur. Gugur di tribun. Sebelum saya cerita, subscribe dulu channel Sahabat Wani ya, di like, di komen, nyalakan tombol loncengnya agar channel ini berkembang dan terus berkembang menjadi hiburan buat dulur-dulur. Saya doakan buat dulur-dulur agar sehat selalu, lancar rezekinya dan wabah corona segera berakhir sehingga laga pertandingan sepak bola bisa kembali berlaga. Nah, buat dulur-dulur yang punya cerita tentang Persebaya, bonek, baik laga home maupun luar kandang ataupun supporter-supporter lainnya, DM Instagram Sahabat Wan. Japri di sana, kirim pesan di sana, nanti saya akan konfirmasi dan saya akan menceritakan tentang cerita-ceritanya dulur-dulur di channel Sahabat Wani, yakni di hari Sabtu dan Minggu uploadnya, sehingga bisa menjadi hiburan buat dulur-dulur lain. Oke, kita mulai. Video kali ini Sinyal Wani dimulai. Oke dulur, anggap saja namanya Cak Ri. Nah, Cak Ri ini salah satu bonek yang luar biasa. Dia bonek yang biasanya ontel dulu, pakai sepeda ontel, sepeda kebu biasanya. Sepeda apa? Sepeda kebu ya. Biasa. Saya nggak nyebutin rumahnya, saya nggak nyebutin daerahnya, intinya dia selalu pakai sepeda gunung kalau nonton Persebaya. Dan Persebaya kali itu masih belum ada Gelora Bung Tomo, jauh, masih sudah ada kayaknya tapi belum dipakai kayak, masih main di Tambak Sari. Masih ingat nggak tragedi 3 Juni 2012? Yap, Argapani. Tragedi Argapani, Arogan, yang di sana Cak Ri ini adalah salah satu saksi yang ada di sana. Di mana pada saat itu pertandingan Persebaya melawan Persija kalau nggak salah. Nah, Cak Ri ini juga mengkonfirmasi ke saya, dia nonton ada di posisi tribun timur di deretannya Cak Hamim Gimbal, perhatikan ya di skor itu nonton di sana sendirian tanpa ada teman. Nah, pada saat itu sudah mulai chaos ketika pemain-pemain Persija datang, itu bonek itu sudah gimana caranya sudah masuk. Bahasa kasarnya dulu adalah bobol. Ya apa caranya bobol dalam artian menonton, masuklah, terabas masuk. Dan akhirnya di situ cari beli tiket, kalau nggak salah harga itu saya juga ikut di sana pada saat itu masih sekolah SMA kelas 2 kalau nggak salah, SMA kelas 2 atau kelas 1 di sana itu SMA, saya lupa juga tahun 2012 berarti SMA kelas 2 kurang lebih karena saya lulus 2013. Nah di sana saya sekolah kan SMK 2 lulus, pulang sekolah langsung saya sama Alek teman saya itu langsung juga berangkat nonton di sana. Saya lupa juga masih mamang berangkatnya seperti apa itu saya lupa. Intinya di sana saya ada kejadian juga di sana, cuman saya aman. Pas chaosnya di dalam stadion, polisi mengeluarkan gas air mata, saya langsung keluar parkiran nyaman. Sedangkan Cak Ri ini posisinya berada di ini apa namanya di sebelah skor ke Cak Hamim Gimbal. Di sana dia nonton sendirian tanpa punya teman. Nah, Cak Ri ini konfirmasi ke saya bahwasanya dia sudah tahu bakalan chaos, itu sudah tahu. Pas pertandingan mulai panas kan, mulai emosi, mulai saling menghujat, itu hawa itu sudah nggak enak gitu. Hawa sudah nggak karuan. Kalau nggak salah permasalahannya ya, saya dibilang Cak Ri itu kalau nggak salah permasalahannya karena nggak bubar kalau nggak salah itu. Nggak bubar, akhirnya polisi untuk menggerakkan masanya, membubarkan masa dengan gas air mata. tapi dilawan sama teman-teman bonek pada kala itu. Saya nggak mau menceritakan lagi
Yang penting intinya seperti itu, karena saya udah ke parkiran sebelum pertandingan selesai, saya sudah di parkiran dan saya masih teringat di parkiran itu hampir 2 jam sampai jam 9 malam kalau nggak salah. Itu bener-bener di sana itu lupa ya, pokoknya kan pertandingan sore, maghrib, buyar sampai jam 9 malam baru saya keluar dari Kelurahan Taman Sari. Pokoknya saya di belakang itu loh, di gedung gelanggang itu loh, di sebelahnya kan ada gedung gelanggang yang gede, dulu nggak gede gitu sih, cuman ada musola kecil gitu kan. Saya parkir di sana, mancep di sana sama kakak saya sama teman-teman saya di kampung itu, jam 9 baru bisa keluar. Nah, pada saat itu saya dapat informasi, pada saat itu ya, bukan carinya, pada saat itu dapat informasi dari mas saya mencoba untuk melihat situasi bisa pulang enggak, itu nggak bisa pulang. Polisi sudah nggak karuan mukulin bonek di depan, nggak tahu siapapun itu mukulin nggak karuan. Udah kejadian bener-bener chaos di situ kan. Nah, cerita cari adalah ketika cari sudah peluit dibunyikan, cari ini lari ke arah yang tribun ini loh, tribun kidul itu loh, yang ada pagar hijaunya. Nah, di sana. Nah, cari ini niatnya itu mau turun ke bawah yang lorong pojok, dia mau keluar, mau pulang ambil sepeda ontelnya. Tetapi di sana sempat kena gas air mata. Blar. Kan saya ingatnya cari itu pertama itu yang disisir gas air mata itu yang ini dekatnya VIP. Tribun yang dekat VIP itu kanan kiri itu sudah disasar sama gas air mata. Nah, setelah itu baru di tribun kidul ya, itu tribun kidul itu baru disisir juga sama gas air mata. Blar tuh kena cari. Nah, cari langsung ambil orang-orang jualan es teh gitu kan, ada jualan es teh di sana, langsung mengambil, langsung mengusap air matanya dan dia lari menyelamatkan diri agar tidak kena pukulan dari kepolisian. Kemudian ambil sepeda ontelnya, dia keluar dan rombongan saya keluar dari jam 9. Itu masih banyak bonek yang masih belum berani keluar. Akhirnya kita muter ke kampung Bogen, kalau nggak salah belakang stadion Tamsaya itu apa ya, Bogen atau apa itu. Kita muter ya, terus lewat lewat tengah kota, sampailah nanti SMA komplek. Nah, buat teman-teman yang dari Surabaya Barat juga, itu kan biasanya kan kalau di Taman Sari pulang itu pasti nongkrong dulu di SMA komplek, kumpul-kumpul teman-teman banyak baru kita berangkat pulang. Itu biasanya seperti itu sih kalau teman-teman dari Surabaya Barat ya, Nowo, Tandes, Balongsari, Manukan dan biasanya seperti itu. Akhirnya berjalan dengan selamat, alhamdulillah saya bersama teman-teman. Dan kemudian cari itu, saya pas konfirmasi saya minta cerita itu, akhirnya dia juga pulang dengan selamat, nyampe rumah sekitar jam 11 malam. Nah, dia nggak tahu lah kalau misalkan, untungnya pada saat dia mau turun ke lorong untuk keluar itu ditarik, kayak ada yang narik gitu loh, entah itu bonek ke siapa, ada yang narik. Jangan waktu itu Mas Tangan aja, entah nggak tahu kalau waktu itu ya bagaimana, karena di bawah sudah ada polisi banyak gitu ya, siap mukuli bonek kayak itu. Ya nggak tahu lah ya rezekinya cari, dan alhamdulillah cari sekarang sehat. Saya sudah konfirmasi, saya tanya keadaannya sehat, dan dia juga masih sering nonton di Gelora Bung Tomo, masih sering ke sana. Biasanya dia berada di sebelahnya VIP, antara VIP dengan tribun Green Note, dari samping. Biasanya di situ dia nontonnya, di situ, karena sudah agak agak sudah dewasa lah, sudah berkeluarga juga cari. Nah, beberapa besoknya kalau nggak salah pada saat itu saya dapat kabar, dulu masih belum rame Instagram kalau nggak salah itu, dapat kabar itu dari Facebook, YouTube juga masih belum rame. Facebook, TV, koran itu masih rame 2012 kala itu. Saya dapat kabar innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah pulang ke rahmatullah, yakni almarhum Adi Purwadi ya, almarhum Purwadi yang rumahnya di Demak itu kan ya. Nah, Purwadi, ternyata kejadian Argapani tadi malam itu ada yang meninggal. Benar-benar ada yang meninggal, karena ya saya tahu sendiri, saya melihat di mana gas air mata itu kesana kemari, dan cerita dari Cak Ari itu juga benar apa yang disampaikan, dan apa yang saya lihat pada saat itu benar, gas air mata enggak karuan. Nah, di sini saya bukan mengingat kejadian itu, enggak, yang penting adalah itu adalah dulu, dan semoga saja tidak ada terjadi lagi ke depan, tidak ada. Alhamdulillah juga bonek sudah berubah Pak, apapun keadaannya bonek sudah berubah. Kalau misalkan ada yang masih nakal dan lain sebagainya, tangkap Pak. Kami juga masih setuju dengan oknum-oknum bonek yang memanfaatkan ketika ada event Persebaya. Dia bukan bonek yang sebenarnya, tapi dia adalah orang yang menyamar pakai baju bonek tapi untuk kriminalitas dirinya sendiri. Tangkap itu, penjara, kami akan mendukung.
Bila perlu kami juga akan ikut turun untuk menangkap orang-orang yang oknum-oknum seperti itu. Nah, buat dulur semuanya, selalu kita doakan buat dulur kita yang sudah pergi ke rahmatullah, yang lebih dahulu mendahului kita, baik ketika laga away maupun home, dia mendukung Persebaya Surabaya. Mas Purwadi adalah mengingatkan kepada kita semua bagaimana keganasan dulu. Tapi itu sudah berlalu. Semoga Mas Purwadi juga tetap tenang di sana, masuk dalam tribun surganya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke dulur, jadi kesimpulan dari cerita ini adalah yang pertama, yang lalu biarlah berlalu, itu pasti. Terus yang kedua adalah pembelajaran. Tidak ada api kalau tidak ada koreknya ya pastinya ya. Entah, saya nggak tahu apa yang terjadi di sana pada saat itu. Saya juga masih mamang dengan masa lalu itu. Kok bisa sampai seganas itu polisi, tapi tidak mungkin juga kalau nggak ada yang namanya pendahuluan, dan saya nggak tahu siapa oknum yang mendahului atau gimana, apa memang polisinya, apa yang saya nggak tahu, tidak mempedulikan. Yang penting adalah yuk kita saling bantu untuk menjaga, datang mendukung Persebaya dan mendukung Persebaya sampai juara. Yang penting laga ini cepat kembali pulih dan Persebaya bermain lagi, itu yang penting. Terus yang ketiga, harapan saya juga iki wis bonek wis api, bonek wis benar-benar menjadi supporter yang sempat kemarin diklaim menjadi supporter terbaik 3 sedunia. Kalau nggak salah itu saya dapat beritanya itu, dengan atmosfer yang paling baik ya. Dan itu benar-benar luar biasa. Tolong rek dijaga gitu loh. Lek kon niat memang gelek kriminalitas, ojo gelek bonek gitu loh. Kasihan yang teman-teman kita yang benar-benar mendukung real untuk Persebaya Surabaya. Mending kamu cari baju bebas lah, jangan pakai baju bonek kalau kamu niat kriminal gitu. Biar ditangkap itu biar gak nama bonek lagi yang tercoreng gitu. Dan alhamdulillah tapi banyak media yang sudah tahu bahwasanya bonek benar-benar berubah sekarang dan dipertahankan, dan semoga kita bisa menjadi supporter yang terus memberikan contoh baik dan lebih baik lagi. Nah, seperti itu dulur. Buat dulur yang punya cerita-cerita tentang Persebaya, bonek atau apapun itu, perjalanan home maupun away, ceritakan di Instagram Sahabat Wani ya, jangan lupa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinyal Wani diakhiri.